Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Tertipu batu akik sakti. Di kampung tempat tinggal Abu Nawas, banyak sekali penduduk yang mulai membuat resah beberapa lama, termasuk Abu Nawas. Penduduk mulai banyak yang percaya dengan hal-hal mistis, yaitu pesugihan, pusaka, kesaktian, dan lain-lain yang berpotensi menuju kesyirikan. Dengan demikian, hal itu menjadikan Abu Nawas cemas. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Abu Nawas berpikir dan memutar otak, mencari cara untuk menyadarkan orang-orang yang percaya akan kesyirikan. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide yang cemerlang, yaitu berjualan batu akik. Dengan membeli beberapa cincin dan batu akik yang murah di pasar, ia menggelar lapak di pasar itu juga untuk menjual bermacam-macam cincin dan batu akik. Ia mulai menawarkan barang dagangannya tersebut. Cincin, batu akik sakti, mari tuan-tuan, silahkan melihat-lihat, kata Abu Nawas menawarkan barang dagangannya. Sesaat kemudian, muncullah seorang pemuda untuk melihat-lihat barang dagangannya tersebut. Silakan tuan mau cari yang bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saya ingin mencari batu akik yang sakti, yang bisa kebal senjata, dan lain-lain, kata pemuda itu. Apa maksud tuan? Tanya Abu Nawas. Saya kan masih muda, masih suka berantem. Jadi saya ingin kebal terhadap senjata, pedang, dan sejenisnya, kata pemuda itu dengan sombongnya. Kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu batu akik. Ini tuan, ini adalah batu akik sakti yang kebal dengan pisau, pedang, sengatan lebah, bahkan juga digigit harimau, kata Abu Nawas. Apa betul? Tanya pemuda itu. Betul tuan, silahkan dicoba saja. Kalau saya bohong, besok tuan bisa kembali lagi dan saya akan ganti dengan uang 1000 dirham, jawab Abu Nawas. Ini berapa harganya? Tanya pemuda itu. 100 dirham tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, murah sekali. Dan pasti betul-betul sakti, karena penjual itu berani mengganti 10 kali lipat kalau tidak terbukti atas janjinya, kata pemuda itu dalam hati. Baiklah, aku beli batu ini, kata pemuda itu. Pemuda itu langsung membayar dan memakai cincin batu akik itu berkeliling kampung dengan gayanya seolah ia yang paling hebat di kampung itu. Karena sudah capek keliling kampung, akhirnya ia berhenti dan berteduh di bawah pohon yang rindang. Kemudian ia ingat kata-kata penjual tadi bahwa batu akik itu juga kebal dari sengatan lebah. Kemudian ia menoleh ke belakang dan melihat pohon itu ada lubang kecil yang kemungkinan
ada sarang lebah di dalamnya. Saya akan coba cincin batu akik ini. Dan mudah-mudahan aku disengat lebah di lubang itu. Gumam pemuda itu sembari mendekatkan bibirnya ke lubang yang ada di pohon itu. Sesaat kemudian, pemuda itu berteriak kesakitan karena bibirnya disengat lebah hingga membengkak. Aduh. Pemuda itu merintih kesakitan. Kurang ajar bapak penjual itu. Dia telah menipuku. Gumam pemuda itu sambil berjalan pulang dan memegangi bibirnya. Tunggu aku, wahai Pak Tua penjual cincin. Besok aku akan mengembalikan cincin batu akik ini dan meminta ganti rugi 1000 dirham kepadamu, kata pemuda itu berbicara sendiri sambil menahan sakit di bibirnya. Keesokan harinya, pemuda itu pun kembali ke pasar dan menemui Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawaban. Sesampainya di pasar, ia bertemu dengan Abu Nawas. "Hai Pak Tua," kata pemuda itu dengan rasa jengkel. "Bagaimana kamu ini? Katanya batu akik ini sakti. Tapi setelah aku coba di pohon dan disengat lebah, tetap saja sakit dan malah membengkak bibir saya," kata pemuda itu dengan geram. "Sekarang aku minta ganti 1000 dirham sesuai janjimu, wahai Bapak Tua." Tenang, sabar Tuan. Saya kan tidak berbohong. Kemarin saya bilang bahwa cincin batu akik ini sakti, tidak mempan senjata, sengatan lebah dan lain-lain. Dan saya tidak bilang kalau Tuan yang jadi sakti. Betul tidak? Tanya Abu Nawas dengan tersenyum. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas itu, pemuda itu hanya bisa diam dan tertunduk malu. "Tuan, saya hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja ada manfaatnya," kata Abu Nawas. "Janganlah percaya kepada barang-barang pusaka yang katanya sakti, karena percaya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita menuju kesyirikan, dan perbuatan itu sangatlah dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuan." Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala.